Alhamdulillah haqqa hamdi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'dih. Ma'uhayyikum bi tahiyyatil islamiyyah, tahiyyatin thayyibatin mubarakah, tahiyyati binidillah, tahiyyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Karami, para alim, para ulama, para asatidz, para ustadzah, guru-guru umat yang senantiasa kita taatimi, hadratul afadil, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pemimpin berbagai tingkatan, wabil khusus Tabir Masjid Al-Falah yang kita cintai, serta segenap hadirin hadirat, salihin salihat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada malam yang mulia ini Allah menghimpun kita di tempat yang mulia, di rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menanamkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi-Nya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan karena duduk kita semua untuk menyebut-nyebut nama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca salawat setiap kali nama itu disebut, juga kita menyimak kisah hidup beliau dan insyaallah bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua kelak termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan sambutan beliau sallallahu alaihi wasallam di Al-Haud, diberi minum dengan tangan beliau yang mulia dari telaga Al-Kautsar, bernaung di bawah panji-panjinya di yaumil mahsyar, dan mendapatkan syafaatnya hingga mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam di Firdausil A'la. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah peristiwa Perang Hunain pada akhir tahun ke-8 Hijriah yang disusul dengan penaklukan Taif, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah. Tahun seba'da Fathu Makkah, seba'da menyerahnya Taif, kemudian dikenal sebagai Amul Wufud, tahun-tahun perutusan, tahun dari datangnya utusan-utusan berbagai kabilah dari seluruh jazirah Arab yang menyatakan keislaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah menerima begitu banyak delegasi dari selatan maupun dari utara. Ada dari kabilah di negeri Yaman, ada kabilah Qahtan, ada kabilah Ahmar, kemudian ada kabilah-kabilah dari negeri Syam, ada kabilah Lahab, ada kabilah Juzam, ada kabilah-kabilah dari Najd, dari Yamamah. Di antaranya adalah delegasi Bani Hanifah. Dan di dalam delegasi Bani Hanifah ini kita singgung karena ini yang unik. Selain Sumamah bin Utsal Al-Hanafi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terdapat seorang pemimpin lagi yang datang juga, namanya
Musailimah Al-Hanafi. Jadi pelafalan yang betul menurut kitab Al-Asma wal Kina adalah Musailimah dengan lam di kasrah. Sementara kalau saya ingat guru-guru saya dulu, guru SD, guru SMP membacanya Musailamah. Kalau kita baca dalam kitab Al-Asma wal Kina, maka yang lebih tepat adalah dengan mengkasrah huruf lam menjadi Musailimah. Nah, Musailimah Al-Hanafi dari Bani Hanifah ini mendampingi Sumamah bin Usal Al-Hanafi. Kalau teman-teman ingat kisah Sumamah bin Usal Al-Hanafi, dia pernah masuk Islam di Makkah itu pada sekira tahun ke-6 Ba'da perjanjian Hudaybiyah. Ketika dia berhaji ke Mekah, ketika dia beribadah menunaikan manasik di Mekah, dia menunjukkan tata cara ibadah secara Islam. Maka dia ditangkap oleh orang-orang Quraisy, kemudian digebukin rame-rame. Dia marah. Kemudian Sumamah bin Usal Al-Hanafi berkata kepada penduduk Mekah, demi Allah, mulai hari ini tidak akan ada satu biji pun gandum, jelai ataupun buah-buahan dari Yamamah yang akan sampai ke Makkah tanpa izin Rasulullah SAW. Sumamah bin Usal Al-Hanafi mengembargo, memboikot kota Makkah. Lalu dia pulang ke negeri. Dan betul sejak hari itu tidak ada satu biji pun dari buah-buahan, jelai-jelaian, gandum-ganduman yang biasanya adalah Yamamah ini pensuplai terbesarnya yang datang ke Mekah, sehingga kota Mekah dilanda paceklik. Sehingga tahun ke-7 Hijriah, Abu Sufyan bin Harb pemimpin Mekah terpaksa menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, engkau membunuh lelaki-lelaki kami dengan peperangan dan engkau membunuh perempuan dan anak-anak kami dengan kelaparan. Rasulullah SAW tidak tahu naun tentang embargo tersebut. Lalu beliau bertanya, ada apa sebenarnya? Orang yang telah mengikutimu namanya Sumamah bin Usal Al-Hanafi kesal kepada kami. Lalu dia bersumpah bahwa tidak ada satupun biji-bijian dari Yamamah yang akan sampai ke Mekah, sehingga anak-anak kami hari-hari ini memakan kulit-kulit, memasak tulang-tulang dan menumbuk akar-akar pohon untuk makanan mereka. Karena Abu Sufyan itu, subhanallah, kata Nabi SAW, aku tidak tahu kenapa kata ini. Kemudian beliau SAW langsung menulis surat untuk Sumamah bin Usal Al-Hanafi, memohon agar Sumamah memaafkan penduduk Mekah. Kemudian dia mengizinkan biji-bijian Yamamah kembali ke Mekah. Jadi ini ada kisah tentang embargo dagang, boikot yang dilancarkan oleh Sumamah bin Usal Al-Hanafi untuk penduduk Mekah. Nah, Sumamah membawa banyak sekali penduduk Yamamah pada tahun ke-9 itu datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislaman mereka, dan termasuk di antara yang dia bawa satu pemimpin lain namanya Musailimah Al-Hanafi. Yang menarik, ketika Musailimah menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung berkata, wahai Muhammad, berbagilah urusan ini denganku. Kata Nabi SAW, apa maksudmu? Jadilah engkau Nabi untuk Hijaz, aku akan menjadi Nabi untuk Najd. Kata Nabi SAW, aku tidak mengetahui bahwa Allah membagi-bagi urusan dengan cara seperti itu. Kenabianku bukan dari kehendak, kerasulanku adalah wahyu dari Allah. Maka wahai Musailimah, tidak ada pembagian seperti itu di dalam Islam. Maka kalau begitu, kata Musailimah, akilah aku sebagai Nabi sebagaimana engkau seorang Nabi. Tidak, kata Nabi SAW, demi Allah, tidak ada Nabi sesudahmu. Tapi Musailimah Al-Kadzdzab, kemudian dijuluki Al-Kadzdzab karena banyak berdusta, pulang nekat dia memproklamasikan dirinya menjadi Nabi ketika pulang dari
wufud dari perutusan di tahun ke-9 itu, sehingga Musailimah ini nanti akan diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selaku khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia tewas beserta seluruh bala tentaranya di benteng-benteng Yamamah. Dan yang membunuh Musailimah Al-Kadzdzab adalah orang yang berusaha menebus kesalahannya karena pernah membunuh paman yang sangat disayang Rasulullah SAW, yaitu Hamzah. Membunuh Hamzah, Wahsy bersumpah, demi Allah aku telah membunuh seorang yang paling mulia dengan lembingku ini, maka dengan lembing ini pula aku akan membunuh orang yang paling hina, orang yang paling buruk, dan itu adalah Musailimah Al-Kadzdzab. Ini adalah amal wufud. Nah, amal wufud ini, tahun-tahun perutusan yang diterima oleh Nabi SAW ini diperkuat dengan peristiwa yang disebut sebagai Ghazwatul Tabuk. Kata Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya, beliau menulis satu bab, judulnya bab Ghazwatul Tabuk wahya Ghazwatul Usrah. Ini bab tentang perang Tabuk, dan perang Tabuk ini adalah perang Al-Usrah atau perang yang sulit. Perang Tabuk adalah sebuah konfrontasi yang terjadi antara kaum muslimin dengan kekaisaran Romawi. Apakah kekaisaran Romawi telah mendengar tentang Islam? Ya. Kapan? Kira-kira tahun ke-6 Hijriah, Abu Sufyan bin Harb sedang ada di Romawi. Kemudian datang surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kaisar Romawi. Siapa yang membawa utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Kaisar Romawi? Dikatakan antara Dihya bin Khalifah Al-Kalbi atau Abdullah bin Hudafa As-Sahmi. Kemudian surat itu dibaca oleh Heraklius. Isi suratnya kira-kira dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, Kaisar Romawi, Azim Rum. Assalamu ala man ittaba al-huda. Salam sejahtera bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Aslim taslam, masuk Islamlah maka engkau akan selamat dan engkau akan tetap memimpin kerajaan. Tapi jika engkau menolak, maka engkau akan menanggung dosa-dosa kaum Arisi. Kalimat Rasulullah SAW ini menarik. Maka engkau akan menanggung dosa atas kaum Arisiyin. Siapa kaum Arisiyin? Pengikut Arius dari Alexandria. Dalam konsili Nikea itu nama Romawi untuk sebuah kota di Kekaisaran Romawi pada masa itu. Sekarang kalau Anda mencari di peta agak sulit mencari Nikea. Tapi kalau Anda buka peta Turki, ada kota namanya Iznik. Nah, kota Nikea itu bahasa Turkinya kota Iznik. Di kota Iznik itulah terjadi konsili Nikea, perumusan dasar-dasar kekristenan pada tahun 325 Masehi, di masa pemerintahan Kaisar Konstantin Agung. Jadi di konsili Nikea itu terjadi perdebatan yang sangat keras antara Athanasius dengan Arius, dua orang pendeta agung. Yang Athanasius memperjuangkan konsepsi Trinitas yang kita kenal sekarang, sementara Arius dari Alexandria mempertahankan konsep monoteisme, Nasrani Muwahhidin. Ternyata kekaisaran berpihak kepada Athanasius. Maka sejak konsili Nikea, kemudian diikuti konsili-konsili berikutnya, dasar-dasar kekristenan semakin dikokohkan. Lalu pengikut Arius dari Alexandria di mana-mana dipersekusi. Bukan cuma dilarang pengajian persekusinya, tapi sampai banyak yang dibunuh dan dibantai. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Heraklius, Kaisar Romawi, atasmu dosa yang pernah dilakukan oleh nenek moyangmu, yaitu Konstantin bin
Great, Konstantin Agung, kepada kaum Arisiin, kaum Arius dari Alexandria. Itu ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius. Membaca surat itu, Heraklius langsung bertanya kepada pembesar-pembesarnya, ada yang bisa mencarikan untukku orang Arab yang sedang ada di sini, yang berasal dari Makkah? Maka kemudian dicarilah orang-orang Makkah. Ternyata rombongannya Abu Sufyan sedang ada di kota itu. Disebutkan itu kota itu adalah kota Damaskus, kota kesayangan Heraklius di negeri Syam. Dipanggil, lalu kemudian rombongan Abu Sufyan ditanya, siapakah di antara kalian yang paling dekat kekerabatannya dengan orang yang mengaku sebagai nabi ini? Abu Sufyan langsung maju mengatakan, saya yang paling dekat kekerabatannya dengan orang yang mengaku nabi itu. Ada beberapa jalur kekerabatan yang dekat sekali Abu Sufyan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, anak beliau, anaknya Abu Sufyan, dinikahi Rasulullah. Berarti Rasulullah itu menantunya. Dua, Abu Sufyan bin Harb, gitu ya, itu punya saudari namanya Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah. Ummu Jamil dinikahi oleh papanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abu Lahab. Kemudian nanti ada beberapa sambungan lagi nasab ke atas yang kemudian menunjukkan kedekatan Abu Sufyan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maju Abu Sufyan ditanya, kamu orang yang paling dekat dengan Nabi? Iya. Abu Sufyan nanti akan menceritakan ketika dia sudah masuk Islam. Pada saat itu kalau aku mau berbohong, maka aku bisa berbohong kepada Heraklius. Tapi aku adalah orang Arab, aku adalah pemuka Bani Umayyah, aku adalah pemimpin kota Makkah. Maka aku menjunjung tinggi kejujuran. Ini pengakuan Abu Sufyan. Heraklius bertanya, katakan kepada, apakah orang yang mengaku nabi ini berasal dari keturunan raja-raja ataukah bukan? Kata Abu Sufyan, bukan. Dia bukan dari keturunan raja-raja. Pertanyaan kedua, apakah yang mengaku nabi ini pengikutnya orang-orang kaya atau orang-orang miskin, orang-orang kuat atau orang-orang lemah? Kata Abu Sufyan bin Harb, dia berpengikut orang-orang yang lemah mayoritas. Pertanyaan berikutnya, apakah yang mengaku nabi ini berasal dari keturunan yang mulia ataukah berasal dari keturunan yang hina? Kalimat ini berarti apakah dia keturunan dari orang baik-baik ataukah dia pernah jadi anak zina atau dari keturunannya ada orang yang berzina? Maka Abu Sufyan mengatakan dia keturunan paling mulia di antara yang paling mulia di antara. Pertanyaan berikut, apakah kamu pernah berperang dengan dia? Kata Abu Sufyan, iya. Bagaimana skornya peperangan antara kamu dengan dia? Kata Abu Sufyan, kadang-kadang kamu kalah, kadang-kadang kamu menang. Baik, kata Abu Sufyan. Pertama tadi aku bertanya kepadamu, apakah dia berasal dari keturunan seorang raja? Kamu katakan tidak. Andai kamu katakan ya, tentu aku akan berkata, oh orang ini hanya seorang yang mencari-cari kerajaan bapaknya dulu. Yang kedua, aku bertanya, apakah pengikutnya orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Kamu katakan orang-orang lemah. Demikianlah para nabi dan rasul, pengikut mereka adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tersisih. Yang ketiga, aku bertanya kepada dia dari keturunan mulia atau keturunan hina? Kamu jawab keturunan mulia. Memang demikianlah Allah memilih di antara nabi-nabinya dari keturunan mulia. Kemudian kamu katakan bahwa dalam peperangan kadang-kadang kamu menang, kadang-kadang dia yang menang. Maka demikianlah para nabi diuji oleh Allah dengan kemenangan dan kekalahan untuk menguji kaumnya apakah mereka bersyukur dan mereka bersabar. Seandainya yang kamu katakan itu benar, kata Heraklius, maka niscaya apa yang dibawa nabimu itu pasti akan sampai ke kakiku ini. Maksudnya, seandainya yang kamu katakan benar, kata Heraklius, maka nabi yang kau katakan itu
ajarannya, tentaranya, pengikutnya pasti akan sampai ke tanah yang diinjak oleh kaki. Geger anak buahnya Heraklius. Mereka menduga-duga. Apalagi kemudian Heraklius mengatakan, seandainya dia di hadapanku saat ini, maka aku akan mencuci kakinya dengan tangan. Kata Heraklius, seandainya Nabi itu ada di hadapan kali ini, maka aku akan mencuci kakinya dengan tangan. Geger besar-besar, panglima-panglima, uskup-uskup. Kalau masuk ke dalam ruangan khusus, lalu Heraklius dipanggil, disidang sama para panglima dan uskup-uskup. Apakah Anda ingin ikut agama Nabi ini? Apakah Anda ingin ikut agama Islam? Kalau begitu, lepaskan jabatan kekaisaran Anda, karena kami tidak sudi dipimpin oleh orang yang mengikuti agama Nabi baru itu. Heraklius mengatakan, aku hanya menguji kalian. Ternyata kalian sama sepertiku, masih setia dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi di situ dia berhela, tidak ingin kehilangan kekuasaannya, padahal sebenarnya dia tahu dan dia sangat yakin bahwa Rasulullah SAW memang betul-betul seorang nabi dan seorang rasul. Pada tahun ke-7 Hijriah terjadi benturan pertama antara pasukan Romawi dengan pasukan kaum muslimin, dan pasukan Romawi dipermalukan. Kenapa? Karena pasukan Romawi berkekuatan hampir 200.000 orang, sementara pasukan kaum muslimin hanya berkekuatan 3.000 orang. Siapa yang memimpin pasukan kaum muslimin ini di satu pertempuran yang disebut sebagai Mu'tah? Perang Mu'tah dipimpin oleh 3 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tiga-tiganya gugur sebagai syahid. Yang pertama adalah Zaid bin Harisah, yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Tiga-tiganya gugur sebagai syuhada. Kemudian ada seorang sahabat yang melihat panji-panji Islam telah jatuh, dia ambil, kemudian dia berikan kepada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid membawa panji itu lalu memimpin pasukan kaum muslimin. Pada awalnya dia tidak percaya diri. Saya baru saja masuk Islam. Kamu yang paling pintar perang, kata yang lain. Udah pegang, pimpin kami, kata kaum muslimin. Nah, Khalid memimpin, dan kemudian Khalid bercerita di dalam perang Mu'tah ada 13 pedang yang patah di tangan beliau. Tersisa 1 pedang buatan Yaman yang selalu beliau gunakan setelah itu. Kita kalau berperang, pedangnya belum patah, tangannya duluan. Khalid bin Al-Walid itu memakai pedang sampai 13 pedang patah karena beliau pakai. Kita membayangkan itu bukan cuma power, stamina-nya kayak apa? Khalid dalam berperang. 13 pedang patah di tangan beliau. Beliau mengubah formasi pasukan. 3.000 ini diatur sedemikian rupa, yang kemarin di depan taruh belakang, yang kemarin di kiri taruh di kanan. Dibalik semuanya, sehingga pasukan Romawi mengira kaum muslimin sudah dapat reinforcement, dapat bala bantuan baru. Wajahnya beda sama yang kemarin. Pasukan baru ini fresh, kok malah saja kita mati banyak. Jadi di dalam perang Mu'tah itu kaum muslimin yang gugur hanya beberapa puluh, sementara pasukan Romawi yang tewas nyaris 10.000 orang. Kita bisa bayangkan, ini kalau difilmkan lebih keren daripada film 300. Perang Mu'tah ini luar biasa. Khalid naik kuda itu membelah pasukan musuh, dan Anda tahu pasukan musuhnya seperti apa? 100.000 legiun reguler Romawi. Legiun reguler Romawi kayak antum nonton film-film tentang tentara Romawi ya, yang bersiap break, terus bawa tameng segede orang, yang kalau kemudian disusun berubah jadi benteng. Nah, itu legiun reguler Romawi, 100.000 orang plus 100.000 Nasrani Arab dari kaum Ghasasina.
di bawah pimpinan Raja Ghassan dari Persia. 200.000 dihadapi 3.000, dipukul mundur. Itu kekalahan yang sangat telak. Habis dipukul mundur, ya kaum musliminnya juga mundur karena kalau niatnya bukan menghancurkan pasukan musuh, tapi menyelamatkan ini 3.000 orang ini harus pulang balik menghadap Nabi secara selamat. Gimana caranya? Dan itu yang dilakukan oleh Khalid bin Al-Walid. 200.000 dipukul mundur di perang Mu'tah. Maka Heraklius semakin menganggap serius ancaman yang datang dari Jazirah Arab, yaitu Rasulullah SAW. Meskipun pada tahun ke-7 itu dia meninggalkan Damaskus, kemudian dia berkata, selamat tinggal Eli, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Dia sudah tahu sejak tahun itu Romawi akan kehilangan wilayah-wilayahnya di negeri Syam, dan itu nanti paripurna di masa Sayyidina Umar bin Khattab dengan dibebaskannya Baitul Maqdis oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bin Khalid bin Al-Walid. Bapak Ibu yang Allah, tahun ke-9 ini Heraklius kemudian sudah kembali menyusun pasukannya untuk mengamankan perbatasan negeri Syam dari kaum muslimin. Diberitakan sekarang yang dikerahkan bukan 100.000 legiun reguler, tetapi total 200.000 legiun reguler Romawi bergerak menuju ke Jazirah Arab di bagian utara. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menyerukan mobilisasi umum untuk menyambut ancaman dari utara tersebut. Beberapa sejarawan menyebutkan ada juga motif yang ingin dilaksanakan pada saat itu, diantaranya adalah untuk membalas kematian 3 syuhada yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Harithah, terlebih paman beliau, sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir surah Taubah menegaskan bahwa yang menjadi motif utama adalah dakwah, mengamankan negeri-negeri yang ada di bagian utara Jazirah Arab yang disebut sebagai negeri Syam, untuk kemudian menebarkan risalah Islam kepada suku-suku Arab yang ada di sana, meskipun sebagian besar di antara mereka adalah beragama Nasrani, tetapi Nasrani Arab kedudukannya kasta nomor 2 dalam negara Romawi. Bagaimanapun juga mereka dianggap sebagai warga negara kelas 2 dibandingkan orang Romawi asli yang kulitnya apa? Kalau menurut orang Arab, orang Romawi itu kulitnya kuning. Maka bangsa Romawi oleh Rasulullah disebut Bani Asfar. Bani Asfar, keturunan yang berkulit kuning. Jadi kayak kita ngomong orang Jepang, orang Cina berkulit kuning, padahal kuning apa putih sebenarnya. Bingung kan karena jadi. Kayak orang Arab itu memandang orang Eropa itu arah kulitnya warnanya asfar, kuning gitu ya. Nah, disebut sebagai Bani Asfar. Jadi Bani Asfar dengan orang Arab di negeri Syam tetap Bani Asfar ini warga negara kelas 1, sementara yang keturunan Arab meskipun beragama Nasrani mereka kelas 2, sehingga mereka ini dalam keadaan terjajah dan terdolimi. Sehingga ketika Rasulullah SAW membawakan Islam yang merupakan risalah pembebasan untuk mereka, mereka akan menyambut dengan sangat baik. Mereka akan menyambut dengan sangat indah. Seperti nanti ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, panglima muslimin yang disebut Rasulullah sebagai Aminul Hadil Ummah, orang terpercayanya umat ini, itu beliau pernah terpaksa mundur dari satu daerah ke wilayah yang lebih dalam menghindari gempuran tentara Romawi yang jumlahnya sangat besar. Ketika
Ketika itu penduduk setempat yang dikuasai oleh Abu Ubaidah itu nangis. Ditinggalkan Abu Ubaidah itu mereka nangis. Kenapa? Kami lebih rela diperintah oleh kalian yang berbeda agama dengan kami, tapi kalian memperlakukan kami dengan begitu baik dan begitu adil daripada orang-orang Romawi yang seagama dengan kami, tetapi mereka zalim dan menindas kepada kami. Jadi ini realita yang terjadi di negeri Syam pada saat itu, bahwa kaum Nasrani Arab diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 oleh Romawi, dan ini akan menjadi entry point dakwah yang sangat kuat bagi Rasulullah SAW dan para sahabat. Nabi SAW menyerukan keberangkatan umum pada perang Tabuk, dan dalam perang Tabuk ini mobilisasinya bersifat fardhu ain, tidak ada pengecualian, semua diperintahkan Nabi SAW untuk berangkat, kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali sejak awal diplot oleh Rasulullah SAW, kamu tetap di Madinah didampingi Abdullah bin Ummi Maktum memimpin kota Madinah. Sayyidina Ali nyaris menangis. Ya Rasulullah, teganya kau meninggalkan aku bersama wanita dan anak-anak di kota ini, karena ini mobilisasi umum, semua berangkat. Sayyidina Ali yang terkenal sebagai orang yang pemberani di medan perang malah disuruh untuk menjadi pemimpin sementara kota Madinah, menggantikan Rasulullah SAW, memimpin wanita, anak-anak, orang jumbo, orang sakit. Kata Sayyidina Ali, tega sekali ya Rasulullah, aku disuruh tinggal bersama anak-anak dan orang tua dan perempuan-perempuan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ali, tidak akan kau suka bahwa kedudukanmu di sisi seperti kedudukan Harun alaihissalam di sisi Musa alaihissalam, hanya saja tidak ada nabi sesudah aku. Jadi ini akan menjadi salah satu riwayat tentang keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ditinggalkan Rasulullah memimpin kota Madinah selama beliau memimpin Ghazwat Tabuk, gitu ya. Karena dengan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan untuk menghibur Sayyidina Ali. Karena sedih banget itu, Anda sedang perang tapi disuruh pimpin ibu-ibu sama anak-anak di kota Madinah, gak diikutkan dalam barisan, itu sedih banget gitu. Itu Rasulullah menghibur dengan kata-kata, tidak akan kau suka kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun alaihissalam di sisi Musa alaihissalam. Jadi pelajaran ini untuk kita pahami, yang namanya berjamaah itu ditempatkan dimanapun harus siap. Sayyidina Ali ya cocoknya di garis depan bawa Dzulfiqar, gitu ya. Anda tahu Dzulfiqar itu pedangnya berbentuk seperti apa? Seperti lidah, bercabang di bagian ujung, cabangnya masuk ke dalam. Maka konon Sayyidina Ali itu kalau melumpuhkan musuh cepat sekali. Kenapa? Karena ketika musuhnya mengayunkan pedang, dia song-song dengan Dzulfiqar, dia puntir Dzulfiqar, pedang musuh itu pasti lepas dari tangannya. Saking kuatnya ya pegangan beliau. Kalau ada orang begini, seret gitu, itu enak banget buat Sayyidina Ali. Song-song kayak Dzulfiqar, puntir, udah pedangnya pasti lepas dari genggaman lawan, tinggal tebas berikutnya. Jadi itu jurus andalannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu jurus puntir tebas gitu ya. Kalau ada lawan mengayunkan pedang, tangkap pakai belahan pedangnya itu, kemudian dipuntir, kemudian disabet, selesai. Nah orang seperti ini kan ya cocoknya di depan. Tapi ternyata oleh Rasulullah SAW diletakkannya di barisan, malah ditinggal di Madinah ngurusin perempuan dan anak-anak. Memang Rasulullah SAW sudah diberikan oleh Allah SWT pemahaman penting bahwa ini nanti pasukan ke Tabuk itu betul-betul ujian keimanan bagi orang-orang mukmin. Karena ternyata di depan nanti tidak jadi perang kok. Romawinya sudah ketakutan dan menarik mundur pasukannya menuju ke bagian Syam yang lebih ke utara, mendengar kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Jadi betul-betul yang namanya perang Tabuk ini oleh para ulama disebut sebagai
ujian iman paripurna yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya SAW sebelum wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Mobilisasi berangkat semuanya. Berhadapan dengan siapa? 200.000 legioner gila Romawi. Itu kan kalau sudah nggak pede, nggak punya nyali, mundur duluan. Itulah yang terjadi pada orang-orang munafik ini. Ini ujian yang luar biasa. Ini ujian yang sebaliknya buat Sayyidina Ali. Di pasar di Madinah itu kalau berangkat juga Sayyidina Ali mungkin di jalan ngapain nggak jadi perang gitu. Ya Allah Maha tahu gitu ya, mengatur skenario ujian ini bagi siapa. Ya, diuji nyalinya untuk berangkat, diuji imannya untuk berangkat bersama Rasulullah di saat yang sangat-sangat sulit. Kenapa sulit? Dijelaskan oleh para ulama pada saat Jaisul Usrah, pasukan yang sulit itu dibentuk oleh Nabi SAW. Satu, musim panas terpanjang dalam sejarah yang dialami kaum muslimin di Madinah. Itu musim panas terpanjang. Kalau musim panas panjang apa artinya? Bahan pakan Madinah itu menipis. Dan pada saat itu yang kedua, Madinah ini akan jadi rawan diserang oleh suku-suku di sekitar yang mereka tahunya terampok. Namanya musim kering, panjang, paceklik. Padahal yang ketiga, sebentar lagi Madinah panen kurma. Panen kurma itu adalah musim panas. Karena kurma itu unik, buah yang kemudian penyerbukannya dibantu oleh samung. Samung itu angin kering. Jadi panennya di musim panas. Dan panen kurma di Madinah di musim panas itu pendapatan setahunnya penduduk Madinah. Kayak pedagang baju ya, pendapatan selama Ramadan mengalahkan pendapatan 11 bulan. Ya, ada teman saya saat ujian saya ini mau gini, gimana mas? Saya itu Ramadan ya pengen ibadah tak? Tapi kalau Ramadan itu pendapatan sebulan Ramadan itu mengalahkan pendapatan 11 bulan yang lain. Apalagi menjelang Idul Fitri tadi itu teman-teman pada itikaf, saya itikaf di toko sana. Ya ujian pak, makanya dijadwal gimana caranya kita bisa itikaf di toko secara ramainya. Iya ujian itu. Insya Allah cukup pak. Ya, semua harus ditangani sendiri kan, bisa dibagi-bagi supaya tetap bisa ibadah. Ya memang begitu. Sama dengan penduduk di dekat pantai zaman Bani Israel ya. Kalau hari Sabtu malah ikannya banyak yang datang. Di luar hari Sabtu ikannya males nawar. Ya memang ujian kayak gitu. Yang pedagang pasar pasti ngerti. Menjelang Jumatan pembelinya tambah ramai. Iya kan? Kadang-kadang menjelang sholat Jumat sudah mintip-mintip setengah 12 itu ya. Belinya malah tambah lagi, cari pot-pot terus corona. Karena di branding sekarang pot-pot corona, pasang beringaja. Itu mahal, harga jahe naik jadi 17.000 per kilo. Apa? Ini naik. Ada merek sekarang pot-pot corona sudah satu paket. Subhanallah. Jadi ya memang seperti itu ujian Allah datangnya di hal-hal yang kita semua gitu, di hal-hal yang kita di situ gitu. Menjelang maghrib sinetronnya bagus, kan gitu. Di titik lemah kita itu ujian kita, dan makanya kata para ulama dulu kenali titik lemah kita karena dari situ ujian yang paling berat akan datang. Kalau ada titik lemahnya amanah soal harta ya jangan menawarkan diri jadi bendahara. Sudah tahu gampang tergoda soal harta, utangnya di mana-mana kok menawarkan diri jadi bendahara. Jadi penyakit. Kalau titik lemahnya soal perempuan,
Ya jangan suka tebar pesona gitu. Jadi kita ini tahu titik lemah kita di mana. Di situ ujian akan datang ya. Nah, kembali ke persiapan perang Tabuk, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyerukan mobilisasi umum. Nah, tentu sikapnya orang-orang munafikin berbeda dengan sikapnya orang-orang beriman di dalam perang Tabuk ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di surah At-Taubah tentang seperti apa hiruk pikuk persiapan perang Tabuk itu, di mana kaum muslimin berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik di dalam perjuangan. Rasulullah SAW menyerukan agar kaum muslimin memberi bekal dan mempersiapkan kendaraan untuk orang-orang yang berangkat di perang Tabuk. Sebab banyak yang ingin ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak punya apa-apa. Tidak ada kendaraan, tidak ada perbekalan. Mereka adalah kaum muslimin yang fuqara dan masakin, tetapi sangat ingin ikut karena ini adalah mobilisasi umum, siapapun harus berangkat. Maka mereka menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, kami akan berikan jiwa kami berikan nyawa kami untuk perjuangan ini, tetapi kami tidak memiliki perbekalan maupun kendaraan. Maka Nabi SAW berdiri di tengah khalayak, beliau SAW bersabda, barang siapa memberi perbekalan kepada pasukan yang sulit ini, maka baginya syurga. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berdiri. Beliau berkata, ya Rasulullah, atas tanggunganku 1000 orang. Apa yang dimaksud atas tanggunganku? Kendaraannya, perbekalannya, plus Sayyidina Utsman menambahkan kebaikan yang luar biasa. Beliau membagikan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Di atas tanggunganku 1000 orang, kata Utsman. Itu berupa kendaraan, perbekalan, plus nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, la yadurru ibn Affan ma'amila bika al-yawm. Tidak akan membahayakan Utsman apapun yang dilakukannya setelah itu. Karena bisa selalu tawarkan lagi, siapa yang membekali Jaisul Usrah, maka baginya syurga. Sayyidina Utsman ternyata ngacung lagi, ya Rasulullah, saya tambahkan 1000 orang lagi dalam tanggungan saya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, tidak akan membahayakan Utsman apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Nabi sesuatu bersabda lagi, siapa yang menanggung Jaisul Usrah, bagian syurga. Sayyidina Utsman berdiri lagi mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tanggung 1000 orang lagi. Jadi total ada 3000 orang dalam Jaisul Usrah itu yang ditanggung oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di akhir Rasulullah SAW bersabda, ayat ini tentang wahai Utsman. Kalimat dalam Al-Quran Karim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Nabi SAW, ayat ini tentang wahai Utsman. Wahai jiwa yang tenang dengan semua janji Allah, sehingga melepas hartanya dengan begitu mudah di jalan Allah. Kembalilah kepada Rabb dalam keadaan ridha, lagi diridainya, maka masuklah ke dalam golongan kembali dan masuklah ke dalam surga. Ini adalah kabar gembira bagi Sayyidina Utsman bin Affan, meskipun di akhir hayat beliau difitnah, di akhir hayat beliau didolimi, di akhir hayat beliau diperlakukan sedemikian keji oleh sebagian kaum muslimin yang terfitnah, maka Allah telah memberikan kabar gembira bahwa kematian Sayyidina Utsman adalah kematian yang diridhai
kematian Sayyidina Utsman adalah merupakan ridho kepada Allah, diridhoi oleh Allah, masuk ke dalam golongan hambanya, maka orang yang mengkafirkan Sayyidina Utsman terbantah dengan ini. Wadkhulil jannah tidak berdasar dari Allah bahwa Sayyidina Utsman adalah min ahlil jannah. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam persiapan Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa bungkusan, demikian pula Sayyidina Umar bin Khattab membawa bungkusan. Kita ingat kisah yang sangat terkenal. Sayyidina Umar terlebih dahulu meletakkan bungkusan besarnya di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, terimalah ini harta untuk perjuangan di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, wahai Umar, ini banyak sekali. Berapa yang kau tinggalkan untuk keluarga ini? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tinggalkan untuk keluargaku sama seperti yang diserahkan di jalan Allah. Maksudnya hartanya dibagi dua, separuh untuk nafkah keluarganya, separuh adalah untuk perjuangan. Datang kemudian Abu Bakar As-Siddiq membawa bungkusan yang lebih kecil, diletakkan di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, berapa yang ditinggalkan untuk keluarga? Jadi ini harapannya Umar, bahwa ia sekali-kali bisa mengalahkan Abu Bakar. Mosok kalah terus gitu dalam amal. Dia sudah ada percaya diri, lihat bungkusannya Abu Bakar lebih kecil. Kemudian Abu Bakar menjawab, yang saya tinggalkan untuk keluarga saya Rasulullah banyak sekali. Nah, Umar makin bobok, makin dalam hati merasa lega. Alhamdulillah, hari ini insya Allah. Soalnya harta saya separuh untuk yang di rumah, separuh untuk diberikan kepada perjuangan. Ternyata Abu Bakar ditanya oleh Nabi SAW, banyak itu berapa? Kata Abu Bakar, saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasul. Bukankah itu banyak sekali? Kata Nabi SAW, jadi ini separuh kamu? Banyak. Betul itu. Kalau kita jadi Sayyidina Umar atau kok jidat, kalah lagi. Jadi Anda bisa membayangkan Sayyidina Utsman amalnya 3.000 orang beli tangan. Tapi mana yang lebih utama? Amalnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Utsman di bawahnya Sayyidina Umar. Karena sebanyak itu pun sedekahnya Utsman itu belum separuh. Umar separuh. Sementara Abu Bakar As-Siddiq semua. Jadi inilah sahabat-sahabat Nabi SAW. Ada yang nyumbang cash namanya Abdurrahman bin Auf, tergopoh-gopoh bawa bungkusan gede banget. Isinya 40.000 dinar. Berapa? Jadi bedanya Abdurrahman bin Auf sama Utsman itu di mana? Utsman kalau infak itu saking tidak pengennya jumlahnya diketahui, dia wujudkan barang jadi. Belikan kota, belikan perbekalan, belikan nafkah untuk yang di rumah. Kalau orang nggak tahu jumlahnya, Masya Allah ya. Ini keutamaan lagi. Kalau Abdurrahman bin Auf, lugu. Nih ya Rasulullah, terserah mau dipakai apa. Itu mentahnya. Yang lebih enak, kita ngecak kayaknya ini keutamaannya itu. Kalau dikasih cash itu kan lebih enak. Ini mau untuk apa terserah gitu ya. Itu lebih enak. Tetapi itulah rahasia keutamaan Sayyidina Utsman. Gak pengen jumlahnya diketahui orang, maka diwujudkan dalam bentuk barang dan langsung memakai. Abdurrahman 40.000 dinar. 40.000 dinar itu berapa? Satu dinar itu 4,25 gram emas 22 karat. Sekarang berapa Pak? Emas dalam 800.000 ya? 800.000 kali 4 gitu aja, 3,2 juta. 3,2 kalikan 40.000, hitung sendiri. Banyak banget. Itu infak di perang. Jadi kita melihat di sini keutamaan infaknya para sahabat. Saya rasa banyak. Tetapi kalau dihitung prosentase yang ngeri, ya Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Abdurrahman bin Auf banyak jumlahnya, bahkan tersebut 40.000 dinar. Tetapi hebatnya Sayyidina Utsman adalah semuanya diwujudkan dalam bentuk barang jadi, sehingga orang itu ya mungkin cuma bisa nebak-nebak jumlahnya berapa. Keutamaannya mereka semua semuanya istimewa. Kita mau
Dan para sahabat ini semuanya berinfak. Yang mukmin semuanya memberikan infak. Mereka bahkan ada orang-orang yang memberikan yang kuatnya satu sok kurma. Ada yang membawa setengah sok kurma. Segini. Ya Rasulullah, siapa punya ini bermanfaat untuk membuka pasukan. Dan ketika itulah orang-orang munafik mengejek di surah Taubah ayat ke 79 Allah mengatakan alladzina yalmizuna mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat, yaitu orang-orang yang telah mengejek orang-orang yang mutawwi' berjuang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya di antara orang-orang mukmin dalam sedekah mereka. Apa kuwi? Sak-sok kurma. Mau pakai apa itu dimakan? Sekali makan selesai. Udah dibanggakan gitu. Mungkin ya, ungkapan-ungkapan orang munafik itu seperti itu. Tetapi orang-orang munafik ini juga orang-orang yang paling depan dalam meminta izin kepada Rasulullah SAW. Mereka mengejek orang-orang mukmin yang sedekahnya sedikit. Mereka mengejek orang-orang mukmin yang tidak bisa berangkat bercucuran air mata mereka karena Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak punya apa-apa untuk bisa mengangkut kalian. Mereka ejek orang-orang itu, tetapi mereka yang paling depan untuk kemudian minta izin. Ada seorang tokoh munafikin, Al-Jad bin Qais, dikisahkan dalam sebuah riwayat di Musnad Ahmad. Al-Jad bin Qais dipanggil sama Nabi SAW. Kamu katanya mau berperang dengan orang-orang Asfar, maka Al-Jad bin Qais membuktikan keberanian untuk berperang. Apa kata Al-Jad bin Qais? Ya Rasulullah, engkau tahu sendiri, saya ini orang yang paling gampang tergoda sama wanita, apalagi kalau wanita-wanita Romawi. Ya Rasulullah tahu sendiri wanita Romawi kayak apa, cuanti ya Rasulullah. Aduh, saya takut kalau saya ikut menyertai engkau ke negeri Syam, ketemu wanita-wanita Romawi, saya takut gak kuat lalu nanti bermaksiat, malah saya dosa. Maka lebih baik ya Rasulullah, saya izin tetap di Madinah, jagain keluarga ya Rasulullah. Satu demi satu orang munafik mengajukan udzur. Allah mengatakan, kalau saja laukan alat qariban bersafar qasidan tattaba'u, kalau saja beban perjalanannya itu ringan dan jarak perjalanannya itu dekat, tattaba'u, tetapi mereka pasti akan mengikuti kamu. Walakin ba'udat 'alaihim syuqqah, tetapi terasa jauh kesulitan-kesulitan yang akan mereka hadapi itu di dalam perjalanan, sehingga mereka sudah gentar terlebih dahulu dari apa yang akan mereka hadapi. Bahkan mereka memprovokasi orang-orang beriman dengan mengatakan, jangan kalian keluar di musim yang sangat panas ini. Kemudian orang-orang beriman berkata, "Nar syaddu harra," neraka lebih panas daripada ini. Jelas. Dan provokasi-provokasi munafik tidak cuma di kalangan laki-laki, Bapak Ibu dan Bapak, bahkan juga di kalangan perempuan. Wanita-wanita munafik itu juga memprovokasi wanita-wanita beriman. Ya Allah, Bu, berhenti saya. Kalangan wanita-wanita lagi musim pajak, gelap loh, panasnya kayak begini loh. Lagi bulan lagi ini, ya sebentar lagi suku-suku sekitar kita bisa jadi para bandit-bandit, perampok-perampok. Lah kok mau ditinggal lagi sama suami? Wah, Bu, kalau saya nggak kuat kayak sampai Bu. Apalagi wah ya Allah, anaknya masih kecil-kecil kayak gitu, suaminya tega-teganya kali. Ini perintah Allah dan Rasulnya, berarti yang nggak punya perasaan yang ngasih perintah ya toh parah itu. Jadi ini provokasi di kalangan ibu-ibu juga terjadi. Wanita-wanita munafik juga memprovokasi wanita-wanita mukminah. Apa yang dikatakan wanita-wanita mukminah? Satu riwayat menarik. Inna adzab al-aqal wa baqiya ar-razzaq. Apa kata wanita-wanita mukminah?
Ini kalimatnya luar biasa. Inna wa dhahabal akal. Bu, yang pergi itu cuma tukang makan. Ini bukan pelecehan suami. Yang pergi itu cuma tukang makan. Wa baqiyar razaq, yang maha memberi rizki tetap di sini kok gak pernah meninggalkan kami. Masya Allah ya. Jadi wahai para suami, bagi wanita mukminah, kalian itu cuma tukang makan. Kan soalnya ibu-ibu ini ngasih takutnya, para wanita munafik ini ngasih takutnya, suaminya pergi nanti makan apa? Suaminya pergi, siapa yang kasih nafkah? Maka jawabannya ibu-ibu mukminah, inna dhahabat akal wa baqiyar razaq. Yang pergi itu cuma tukang makan, yang maha memberi rezeki tetap di sini bersama kami. Itu namanya kalimatnya jelek. Qaulan baligha bahasa Arabnya. Qaulan baligha. Baligha itu artinya nancep tepat di sasaran, sampai kena sasaran. Jelek. Mungkin ya tambah ini kasihan ya, ibu tukang makannya tetap di rumah ya. Ini nggak bisa Bu. Suami-suaminya yang munafikin kan nggak pergi. Tukang makannya tetap di rumah ya. Ini nggak bisa. Jadi keadaannya begitu luar biasa, orang disebut sebagai jinsin usra, pasukan yang susah, pasukan yang sulit. Para sejarawan berbeda pendapat berapakah jumlah pasukan yang mengiringi Nabi SAW di peristiwa Tabuk. Ada yang berpendapat 10.000, ada yang berpendapat 30.000, ada yang berpendapat 50.000. Syekh Safirah bin Al-Barakfuri dalam Al-Rahimul Maktur, beliau mentarjih pendapat 30.000. Karena nanti akan ada kalimat dari seorang sahabat radhiyallahu anhu di perjalanan bahwa 30.000 adalah jumlah yang belum pernah disaksikan bangsa Arab. Jadi satu pasukan berkekuatan 30.000 orang itu, orang Arab belum pernah berhasil mengumpul pasukan sebanyak itu. Sepanjang sejarah bangsa Arab gak ada ceritanya pasukan kok berkekuatan 30. Maka beliau menguatkan pendapat bahwa yang mendampingi Nabi SAW, yang Nabi SAW di dalam perang Tabuk ini jumlahnya 30.000 orang. Dan ini terdiri dari para sahabat, sahabat awalun, Muhajirin dan Ansar, termasuk orang-orang yang masuk Islam sebagai tulaqa di Mekah, dan kemudian bergabung pula kabilah-kabilah yang lain, bukan cuma dari Madinah, tapi ada yang dari Taif, ada yang dari suku-suku yang lain yang telah menyatakan diri masuk Islam. Jumlahnya menjadi 30.000 orang, dan hampir seluruh lelaki mukminin di Madinah berangkat bersama Nabi SAW. Hanya ada 3 lelaki mukmin yang tertinggal selain yang ditugaskan Rasulullah. Kalau Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah bin Maktum tidak ada persoalan, karena memang ditugasi Rasulullah untuk tinggal di Madinah. Tapi ada 3 orang yang akan menjadi legenda kisahnya, akan menjadi kisah yang sangat luar biasa ibaratnya, diceritakan dengan panjang oleh Allah dalam surat At-Taubah bagian akhir, yaitu 3 orang mukmin yang tertinggal tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa udzur. Mereka bertiga adalah Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi', dan yang paling terkenal kisahnya adalah Ka'ab bin Malik. Kita akan ceritakan insyaallah detail keberangkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di Tabuk dan akibat-akibat setelah perang Tabuk. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, yang penting mungkin kita singgung di sini. Ada orang yang berangkat perang Tabuk itu ketinggalan, namanya Abu Dzar Al-Ghifari, karena dia naiknya keledai. Temannya naik kuda sama naik unta, dia naiknya keledai. Jadi ketinggalan. Ketika ada bayangan orang naik keledai nyusul Rasulullah yang sedang berkemah di satu tempat, beliau setelah bersabda, semoga itu Abu Dzar, semoga itu Abu Dzar, semoga itu Abu Dzar. Karena Nabi SAW tidak pernah meragukan imannya Abu Dzar. Kok ini belum kelihatan? Berarti ketinggalan yuk. Kasihan kalau sampai ketinggalan di Madinah, karena ancaman Allah neraka bagi yang tidak ikut. Ini kok ada keledai nyusul, semoga itu Abu Dzar, semoga itu Abu Dzar, semoga itu Abu Dzar.
"Ya Rasulullah, benar itu Abu Dhar." Maka Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah merahmati Abu Dhar. Sesungguhnya dia berangkat sendiri, matinya sendiri, dibangkitkan kelak sendiri." Dan ini yang terjadi pada Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kelak beliau di Rawdah akan wafat sendirian. Bahkan istrinya itu nungguin jenazahnya di pinggir jalan, nunggu ada orang lewat untuk bantu siapa yang bisa menguburkan. Atas karunia Allah yang lewat adalah rombongan orang beriman dipimpin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan murid-muridnya. Lalu Abdullah bin Mas'ud yang menguburkan Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dikatakan Abu Dhar itu berangkat sendirian, wafatnya sendirian, dibangkitkan sendirian. Insyaallah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah perang Tabuk lebih detail insyaallah kita akan kemukakan pada pertemuan selanjutnya karena waktu. Saya kembalikan kepada pembicara. Mohon maaf segala berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa radhiyallahu an sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Warḍa'na ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslihna dinana allati huwa 'ismatu amrina wa aslihna dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil 'ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna na'udzu bika min kulli asqam ya Allah. Allahumma sallimna wa sallim muslimin min kulli asqam wa min hadhihi virus corona wa sa'il asqam ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Uyghur wa fi Hindi wa fi Filistin wa fi Suriah wa fi Yemen wa fi Iraq wa fi sa'ir al-buldan al-muslimin ya Rahman ya Rahim. Anta waliyuhum anta waliyuna. Allahumma dammir a'da'aka a'da'a ad-din. Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq ya dzal jalali wal ikram ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum biquwwatika al-'azim ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.